Pada tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memverifikasi judul agar bisa dilanjutkan untuk proses pembimbingan di jurusan kimia. Langkah pertama, kita harus login dulu ke sistem dengan alamat skripsi eprojecttech.com. Nah, ketika kita kunjungi web ini, pertama kita akan diminta untuk login, maka kita bisa login menggunakan akun student kita. Kalau kita sudah Chrome kita sudah login, maka secara otomatis akan masuk ke sistem. Tapi kalau kita loginnya menggunakan akun yang lain, maka nanti akan ditolak karena sistem ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa prodi pendidikan kimia dalam hal ini dengan akun student. Nah, kemudian di sini ada menu pengajuan judul. Kita tinggal isikan data yaitu NIM, nama, lalu pembimbing sudah ada di sini di daftar. Kita tinggal pilih sesuai dengan pembimbing yang ditugaskan untuk membimbing kita, lalu kita bisa isikan judul di sini, judul 1, judul 2, deskripsi ditulis setidaknya adalah paling tidak ada sekitar mungkin 50 kata sehingga bisa mencerminkan apa yang menjadi tema dari penelitian saudara. Nah, kalau sudah diisikan di sini, langkah berikutnya kita masuk ke Turnitin. Caranya adalah kita masuk ke web Turnitin, lalu kita klik login, lalu kita pilih sign in with Google, prinsipnya sama, kita gunakan akun student kita. Nah, lalu nantinya mestinya akan ditanyakan enrollment key dan class ID, bisa dimasukkan data yang ada di sini, class ID dan enrollment key. Jadi kalau sudah dimasukkan nanti akan ada di sini ada kelas untuk pemeriksaan judul. Nah, kita bisa masuk ke sana, lalu kita bisa upload atau kita isikan data-data judul kita. Caranya adalah kita klik di sini, misalnya ini. Nah, kemudian kita pilih di sini adalah cut and paste. Lalu kita isi di sini biasanya secara otomatis diisi oleh identitas kita sesuai dengan akun email yang kita gunakan. Nah, di sini diisikan judulnya. Jadi judul tadi kita ketik di sini, kita kopas di sini. Lalu judulnya dikopas kembali di sini, tekan enter, lalu deskripsinya kita masukkan. Nah, deskripsi kita masukkan, misalkan ini adalah deskripsinya. Ya, misalnya ini adalah deskripsinya ya. Akan saya kopas di sini di bawahnya. Nah, lalu kita submit, upload. Lalu confirm. Lalu kita bisa kembali ke assignment lagi karena kita bisa melihat berapa hasilnya, lalu kita download ya. Kita tunggu dulu di sini, kita lihat hasilnya. Nah, di sini masih proses, belum ada hasilnya. Kita tunggu, masih processing. Sampai muncul hasilnya.
Nah, ini sudah keluar hasilnya adalah 89%. Kalau kita tidak ingin mengedit, misalnya ini sudah seperti ini hasilnya, kita unduh. Kita klik originally submitted ini, lalu kita simpan, lalu kita unggah di sini hasil Turnitin-nya. Mana tadi? Simpannya di, kita cek dulu. Tadi lupa downloadnya di mana. Oke, judul ada di download. Jadi kita cari di folder download. Di judul 1, di manakah? Mengapa tidak ada? Kita lihat kembali di folder mana tadi. Oh, ternyata tadi salah download, harusnya yang kita download adalah PDF ya. Oke. Jadi harusnya downloadnya dalam bentuk PDF. Kita klik di sini, kita current view tadinya mestinya. Kita tunggu beberapa saat karena biasanya memerlukan sedikit waktu untuk proses pengolahan. Ini judulnya adalah ini. Lalu kita kembali ke sistem ini, kita unggah dari sini. Ya tentunya kalau tingkat similaritasnya tinggi ya sebaiknya direvisi. Kalau ini kan sebagai contoh saja. Nanti kalau kita ingin lihat apakah sudah terunggah dengan baik, bisa dilihat di sini. Nah, di sini original, sehingga nantinya ini akan menjadi lampiran pada surat yang akan bisa kita gunakan untuk melanjutkan ke proses pembimbingan. Nah, nanti untuk judul yang kedua, ketiga, dan seterusnya kita lakukan yang sama, sehingga dengan kita mengajukan judul lebih dari satu, maka nanti tim verifikasi bisa lebih mudah di dalam menetapkan karena ada beberapa alternatif. Nah, dalam satu hari kita bisa melakukan pengujian sampai 3 kali. Jadi kalau misalnya yang pertama 80%, berikutnya yang kedua bisa turun, dan seterusnya, tentunya akan membantu kita untuk bagaimana cara menurunkan kemiripan. Nah, nanti tim verifikasi akan memeriksa dengan mencocokkan hasilnya, dan nanti juga akan melakukan pengecekan ulang di Turnitin supaya terhindar dari manipulasi hasil. Karena bisa saja nanti PDF-nya diedit lalu dikirimkan sehingga tidak sesuai. Demikian tutorial untuk pengajuan judul, mudah-mudahan bisa membantu saudara semua di dalam melancarkan dalam pengajuan judul penelitian.